Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan sahabat guru se-Indonesia semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang asesmen kompetensi minimum dalam rangka pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Nah, semuanya pasti sudah tidak asing bukan mendengar kata-kata AKM? Mari kita belajar bersama yuk. AKM adalah salah satu asesmen nasional. Nah, di asesmen nasional 2021 ini adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, di mana ada 3 pokok yang akan diujikan, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM sendiri mengujikan 2 batasan, yaitu tentang literasi dan numerasi. Sedangkan survei karakter akan mensurvei atau memotret karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Dan survei lingkungan belajar akan memotret iklim belajar serta iklim satuan pendidikan yang terdiri atas iklim keamanan sekolah dan iklim kebinekaan sekolah. Asesmen dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itulah tujuan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada hasil belajar siswa, yaitu karakter dan kompetensi siswa. Lalu, apa tujuan asesmen nasional? Asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Mengapa mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Karena selama ini menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih sangat rendah. Lalu mengapa juga mengukur karakter? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Agar berdampak positif, hasil asesmen perlu ditindaklanjuti, yaitu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid adalah sebagai tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pendidikan. Ciri-ciri sekolah yang efektif. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Hal ini diharapkan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu, bagaimana pelaksanaan asesmen nasional? Pelaksanaan asesmen nasional akan dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil juga kantor Kemenak. Dilakukan dengan berbasis komputer atau daring, yaitu
murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Guru dan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Koordinasi yang perlu kita lakukan yaitu memetakan dan menyiapkan komputer sebagai sarana pendukung, pemetaan sekolah secara spasial untuk share resource, dan penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang sekolah dasar. Asesmen nasional akan dilakukan oleh 3 komponen satuan pendidikan, yaitu oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Siswa pada SD yang akan melakukan AKM yaitu kelas 5. Siswa akan mengerjakan AKM literasi, numerasi, survei karakter, di mana diharapkan akan menghasilkan hasil belajar kognitif dan juga hasil belajar sosial emosional. Guru dan kepala sekolah akan mengerjakan survei lingkungan belajar, di mana diharapkan hasilnya akan menjadi karakteristik input dan proses pembelajaran yang lebih baik. Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa. Siapakah itu? Yaitu siswa yang dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Peserta pada SD maksimal 30 anak per sekolah dan dilakukan oleh siswa kelas 5. Pelaksanaannya berbasis komputer dan setiap peserta mengerjakan 4 macam tes, yaitu tes literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Selanjutnya, pelaporan tidak untuk individual siswa, melainkan laporan pada level sekolah dan daerah, sebagai alat refleksi diri sekolah dan pemerintah daerah, dan juga tidak untuk meranking sekolah. Rencananya pelaksanaan untuk SD akan dilakukan pada bulan Agustus 2021 yang akan mendatang. Nah, 2 hari untuk peserta didik kita mengerjakan AKM. Hari pertama yaitu untuk mengerjakan tes literasi dan survei karakter. Sedangkan hari keduanya yaitu untuk tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Beserta waktunya 75 menit plus 20 menit. Lalu apa yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua? Mengutip kata Menteri Pendidikan, yaitu sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus demi asesmen nasional. Nah, pesan untuk kita semua sebagai guru yaitu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode model sumber belajar. Lalu, bagaimana bentuk soal AKM? Soal AKM komponen literasi di bidang konten akan memberikan teks informasi dan teks sastra. Sedangkan di proses kognitifnya disediakan untuk menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Di level konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk komponen numerasi, terdiri atas bilangan, pengukuran, geometri, data, aljabar. Proses kognitif terdiri atas pemahaman aplikasi dan penalaran. Sedangkan konteks terdiri atas personal, sosial, kultural, dan saintifik. Bentuk soalnya terdiri atas objektif,
pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan IC atau non-objektif. Level pembelajaran pada AKM pada siswa sekolah dasar terdiri atas 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Tentunya dengan tingkat kesulitan tersendiri. Kelas 1 dan 2 termasuk pada level 1, kelas 3 dan 4 pada level 2, dan kelas 5 dan 6 masuk pada level 3. Terima kasih. Sekian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Mari kita semangat belajar dan melakukan perubahan untuk peserta didik kita. Semoga sukses dalam AKM 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.